Perkenalkan, nama saya Kurnia Cinta dari Mahasiswa SD 467. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi week 11, yaitu Knowledge for Cyber Security. Jadi, materi ini adalah pengembangan dalam pengembangan pemanfaatan. Materi ini sangat penting karena pengembangan suatu pemodern, namun bukan lagi tambahan, tapi merupakan bagian dari inti sistem yang harus dipikirkan sejak awal. Nah, dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana pengembangan keamanan dikategorikan digunakan serta bagaimana penerapan dan siklus pengaman perangkat lunak atau SDLC. Nah, pertama kita lihat gambaran besar mengenai ini. Dalam cyber security terdapat 3 kategori utama, yaitu explicit knowledge, diagnostic knowledge, dan historical knowledge. Ketiga kategori ini saling melengkapi dan memiliki sistem berbeda. Perspektif itu untuk mencegah atau prevent, diagnostik untuk mendeteksi atau detect, historical untuk belajar dari pengalaman atau offense. Jadi konsepnya kita mencegah masalah sejak awal dan kita menyelesaikan masalah, kemudian kita belajar dari kejadian sebelumnya. Ini adalah fondasi penting dalam membangun sistem yang aman. Nah, di sini kita akan bahas kategori masing-masing lebih dalam. Yang pertama, perspective knowledge. Jadi perspektif knowledge adalah pengetahuan yang memberi tahu kita apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Dalam membangun software yang aman, kategori ini mencakup prinsip, guidelines atau panduan, dan rules atau aturan. Fokusnya adalah penjagaan sejak tahap desain dan development. Selanjutnya diagnostic knowledge atau detect. Berbeda dengan sebelumnya, kategori ini fokus kategorinya fokus pada mengenal masalah, menganalisis serangan, dan mengenali kerentanan sistem. Isi dari kategori ini meliputi attack patterns, exploits, vulnerabilities. Biasanya digunakan saat code review, testing, dan penetration testing. Yang ketiga itu historical knowledge atau kategori ini berisi pengalaman nyata dari kasus keamanan sebelumnya. Contohnya itu kebocoran data, serangan ransomware, bug kritis dalam sistem besar. Tujuannya itu agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan dari ketiganya. Dari segi tujuan itu, perspektif itu untuk mencegah, diagnostik untuk mendeteksi, dan historical untuk belajar. Dari segi penggunaannya itu, perspektif digunakan saat desain dan coding, diagnostik digunakan saat testing dan analisis, historical digunakan sepanjang SDLC sebagai referensi. Dari segi pengguna, perspektif itu digunakan oleh developer dan arsitek, diagnostik digunakan oleh sekretariat analis dan tester, sedangkan historical digunakan oleh semua tim, terutama menunjukkan risiko. Jadi ketiganya itu digunakan di fase yang berbeda tapi saling melengkapi sebenarnya. Selanjutnya di sini bisa kita lihat perspektif knowledge, yang dimana di sini kita masukkan 7 kata knowledge ke dalam 3 katalog, dimulai dari perspektif. Yang pertama, prinsipal adalah prinsip dasar keamanan tingkat tinggi. Contohnya itu risk privilege, hanya diberi akses yang diperlukan, defense in depth, menggunakan perlindungan berlapis, dan securely jika gagal tetap aman. Ini biasanya digunakan pada tahap requirement atau testing dan desain. Yang selanjutnya guidelines ini adalah rekomendasi yang lebih teknis. Contohnya itu validasi semua input user, hindari koneksi database tanpa inskripsi, serta gunakan praktik coding yang aman. Ini membantu developer dalam implementasi. Yang ketiga itu rules adalah aturan yang sangat spesifik, biasanya terkait dengan code. Contohnya dalam bahasa C, jangan menggunakan gates karena rentan buffer overflow. Gunakan strcpy daripada strcpy. Rules ini bahkan bisa dicek secara otomatis oleh tools. Yang selanjutnya attack patterns ini adalah pola umum serangan, contohnya SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan buffer overflow. Di sini
membantu kita dalam memahami bagaimana attacker berpikir. Yang selanjutnya exploit. Uh, Instance spesifik dari serangan pada konsisten komputer yang memanfaatkan kerentanan atas sekumpulan kerentanan tertentu. Contohnya itu Eternal Blue digunakan dalam WannaCry, Heartbleed Exploit, dan Celsa. Exploit menunjukkan bagaimana vulnerability dimanfaatkan secara nyata. Selanjutnya, vulnerabilities. Hasil dari cacat software yang dapat digunakan untuk memanfaatkan akses atau mempengaruhi keamanan sistem. Contohnya itu input tidak divalidasi, race condition, bug pada library seperti log 4J. Vulnerability adalah akar dari serangan. Selanjutnya, historical risk. Berisi deskripsi rinci tentang masalah-masalah spesifik yang ditemukan dalam proyek pengembangan software meta, disertai pernyataan dampak pada bisnis atau misi organisasi. Historical risk merupakan salah satunya katalog dalam kategori historical knowledge. Manfaatnya itu identifikasi awal potensi masalah dalam perkembangan baru, memberi petunjuk mitigasi yang efektif, meningkatkan konsistensi manajemen risiko, serta sumber untuk menemukan instansi baru di katalog lain. Contohnya itu Heartbleed, bug di OpenSSL yang membocorkan memori server. Log 4 Shell pada tahun 2001 kerentanan besar di log 4G yang memungkinkan remote code execution. Misalnya WannaCry pada tahun 2017 yang ransomware itu yang menyerang ratusan ribu sistem. Nah, pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ada kategori utama yaitu perspektif, event, diagnostik sebagai detect dan historical untuk yang ada total 7 katalog knowledge yaitu prinsipal, guidelines, rule, attack patterns, exploit, vulnerabilities, dan historical knowledge. Semuanya membentuk arsitektur keamanan software yang lengkap dan terpadu. Dan yang paling penting, semuanya harus diterapkan sepanjang SDLC bukan hanya di akhir. Untuk merangkum keseluruhan, keamanan software bukan hanya soal memperbaiki bug, tapi juga bagaimana kita mencegah sejak awal, mendeteksi secara efektif, dan belajar dari pengalaman. Dengan memahami knowledge of software security, kita bisa membangun sistem lebih aman, andal, dan tahan terhadap serangan. Demikianlah presentasi knowledge. For software security, jika ada soal, mohon maafkan. Terima kasih.